Pak Camat menjual tomat. Yang beli harus dihormat. Jika engkau mengaku umatnya Nabi Muhammad, jawablah salam saya dengan kompak dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan semaraknya jawaban kalian, semoga kita yang ada di sini mendapatkan syafaat Nabi Muhammad dan juga mendapatkan keselamatan fid din wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Kiai Haji Muhyiddin Abdul Somad selaku pengurus Nurul Islam Jember dan juga beliau sebagai Rais Suriah PCNU Jember, dan alhamdulillah kami pernah ngaji bersama beliau meskipun bukan di Ponpes Nuris ini. Alhamdulillah juga di kesempatan ini Al-Fakir Yusuf alaihissalam bisa sedikit untuk sharing terhadap ke-NU-an yang sudah saya pelajari melalui sanad beliau. Jadi NU itu unik teman-teman, rekan-rekan dan rekan kita. NU itu unik karena Kiai Haji Hasyim Asy'ari pernah dawuh, siapa yang berjuang dan ikut melaksanakan perintah Nahdlatul Ulama, maka dia akan dianggap sebagai santriku. Dan siapa yang dianggap sebagai santriku, maka insya Allah matinya dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, rekan dan rekan kita, ketika kita sekarang ini disibukkan oleh urusan duniawi kita, urusan shopping, mall, dan lain sebagainya yang menyibukkan kita terhadap urusan duniawi, ternyata NU ini sudah ada yang merongrong dari depan, bahkan juga ada yang menusuk dari belakang. Kita tahu pada 1 tahun yang lalu 2023 ada seorang tokoh yang mengaku-ngaku merupakan pengurus daripada Nahdlatul Ulama. Beliau adalah Kiai Haji Imaduddin yang suka mengacak-acak nasab daripada yang mempunyai Shahihur Ratib yang sudah kita baca setiap hari bahkan setiap sore. Serius selalu kita baca dengan lantunan dan Ratibul Haddad yang beliau karang melalui sanad-sanad para ulama. Siapakah beliau? Pengarang daripada Shahihur Ratib itu Muhammad bin Alawi Al-Haddad yang merupakan keturunan daripada Bani Alawi, dan sekarang NU sudah dirongrong oleh beliau dengan cara membatalkan nasab para Bang Alawi itu. Oleh karena itu, hadirnya saya di sini mungkin untuk tidak menyesatkan adik-adik dan rekan kita. Oh, rekan kita semua ya? Tapi ada lagi yang rekan lagi, sorry, maaf ya. Nah, ada sebuah golongan yang selalu terorganisir tentang bagaimana merumuskan untuk menghadirkan ke-NU-an yang ada di dalam Indonesia ini. Salah satunya dengan cara membatalkan nasab Bang Alawi. Kalau kita telusuri, ternyata pengarang Sulamut Taufik, di sini ada kitab namanya Sulamut Taufik ya. Terus ada kitab namanya Safitatun Najah. Itu ada seorang tokoh yang mengaku-ngaku tokoh NU, beliau mengatakan bahwa nasib para Ba'alawi itu adalah batal. Karena apa? Karena tidak ada salah satu tokoh yang bernama Ubaidillah, dan itu sudah bisa memecah belah umat kita, khususnya yang ada di NU itu sendiri. Oleh karena itu, mungkin adanya saya di sini untuk menjelaskan sedikit bahwa NU itu pro, bahkan NU itu selalu mengedepankan Ba'alawi atau para habaib yang dari Tarim dan Yaman itu.
Kita bukan kita bukan merasa orang-orang yang dari Tarif itu sebagai penjajah negeri kita. Tidak. Kita tidak merasa bahwa yang menjajah negeri kita adalah habaib. Tidak. Bahkan dulu sebelum kita merdeka, para habaib itu yang telah berjuang untuk merenggut kemerdekaan yang ada di Indonesia itu. Mereka mengusir penjajah, bahkan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari sebagai pendiri NU itu beliau bahkan beliau bahkan sering dihantam jari-jarinya untuk mengakui untuk menyembah yang namanya matahari, dan beliau itu tidak mau. Nah, oleh karena itu sebelum jauh kita melanglang buana kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, lebih baiknya kita harus mengetahui apa itu NU, apa itu Nahdlatul Ulama. Siapa yang tahu Nahdlatul Ulama? Coba ajukan tangan dari kelompok B. Apa nih? Kelompok itu tuh. Dari kelompok ini. Ya, kelompok 2. NU itu apa? Sedikit yang sampean tahu aja. NU adalah suatu organisasi apa tahu? Enggak tahu saya, Mak. Nahdlatul Ulama adalah Nahdlatul itu ikatan ulama itu. Oh, ya. Ulama itu enggak tahu. Ulama itu ulama, Nahdlatul itu ikatan. Oh. Jadi ikatan apa sih? Apa sih? Ya, pokok berarti ikatan ulama gitu ya? Ya. Nah, baik. Dari pihak sini. Yang sampean tahu tentang NU itu apa? Ini sampai jam berapa? 10.30 kah? Ayo Mbak, dari sini. Tekan kita. Ya. Suatu organisasi terus organisasi terus. Baik, karena jawabannya agak mungkin tidak tahu tentang apa itu NU, bahkan dia bilang Nahdlatul Ulama itu adalah ikatan. Ya, silakan yang mengajukan tangan. Siapa? Ayo. Enggak ada itu. Apa? Bagus. Tepuk tangan untuk kita semua. NU itu adalah sebuah apa katanya? Organisasi yang berlandaskan pada Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, kita lanjut di slide yang berikutnya. Nah, ternyata teman-teman, perongrongan akidah itu bukan hanya pada zaman sekarang itu terjadi. Bahkan pada tahun 1924, yakni setelah penaklukan Syarif Hussein. Syarif Hussein ini merupakan Raja Hijaz yang ada di Timur Tengah itu, yang berpaham Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah itu menganut 4 mazhab. Yang pertama itu adalah Imam Hanafi, Maliki, Hambali, dan Syafi'i. Nah, yang berpaham Sunni oleh penaklukan Syarif Hussein, yang berpaham Sunni oleh Abdul Aziz bin Saud yang berpaham Wahabi. Nah, Abdul Aziz bin Saud ini menaklukkan Syarif Hussein, membunuh Syarif Hussein untuk apa? Untuk perang dunia pertama. Di waktu perang dunia pertama. Nah, pada waktu itu si Abdul Aziz ini yang merupakan daripada Ibnu Saud itu mempunyai paham Wahabi. Paham Wahabi itu apa? Paham yang menolak-nolak acara tahlilan, acara salawatan, dan sebagainya itu. Untuk paham Ahlussunnah nanti akan kita jelaskan di termin kedua di jam setelah ini. Nah, yang penting kalian paham bahwa Wahabi itu adalah satu aliran yang memperandakan daripada ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW. Muhammad.
Apa itu ajaran yang pernah didahulukan oleh Rasulullah? Rasulullah itu ziarah kubur. Bahkan di dalam hadis itu, nah Rasulullah SAW ziaratul kubur. Al-an fazurha. Dulu aku melarang kalian untuk melakukan ziarah kubur. Tapi saat ini, waktu beliau masih ada, waktu imannya para sahabat sudah kuat, fazurha. Beliau memerintahkan kita untuk berziarah kubur. Nah, itu paham daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Terus tokoh-tokoh yang gencar dengan Wahabi ini, buan-buannya atau teman-temannya Ibnu Saud ini selalu menyuarakan pembaharuan. Salah satunya adalah mungkin kalian pernah mendengar tentang Syekh Muhammad Abduh yang dari Mesir, tokoh pembaharu yang dari Mesir. Ada yang pernah tahu Syekh Muhammad Abduh? Nggak tahu. Terus Jamaluddin Al-Afghani di Afghanistan dan Mustafa Kamal Pasha di Turki. Ini yang beraliran di luar Ahlussunnah wal Jamaah, menyuarakan pembaharuan Islam dengan slogan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Hati-hati kalau saat ini banyak orang-orang kelompok-kelompok yang berpendapat bahwa kita harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Harus kita gali-gali, harus kita teliti. Jangan-jangan mereka adalah penganut daripada Wahabi itu. Terus para ulama Indonesia itu menanggapi undangan kongres yang ada di Yogyakarta, yang pada waktu itu menggelar Kongres Al-Islam keempat di Yogyakarta untuk apa? Membahas sikap dari umat Islam Indonesia terhadap rencana Raja Ibnu Saud itu. Rencana Ibnu Saud salah satunya adalah waktu itu makam Nabi akan dipindahkan, bukan ada di Madinah. Kenapa? Karena pada waktu itu kita sebagai umat Islam itu berziarah kubur kepada makam Rasulullah. Menurut Ibnu Saud dan kawan-kawannya para Wahabi itu tidak boleh ziarah kubur sehingga harus dipindahkan. Lanjut. Nah, para ulama untuk menanggapi hal tersebut, mereka melakukan sebuah perkumpulan yang diberi nama Komite Hijaz untuk menghadap kepada Raja Ibnu Saud. Nah, misi yang diusung adalah untuk menggagalkan tujuan daripada Ibnu Saud itu sendiri. Yang pada intinya salah satu tujuannya adalah madhab yang harus dianut oleh para bangsa Arab adalah madhab Wahabi, gitu. Ini yang ingin membumi hanguskan cara bermadhab di tanah suci. Dulu yang awalnya ada Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali dan Maliki itu mau dibumi hanguskan, tidak boleh ada di Jazirah Arab. Nah, setelah membentuk suatu jamiah atau perkumpulan, jamiah itu perkumpulan ya, membentuk suatu jamiah untuk pada persatuan para ulama dalam tugas memimpin umat Islam menuju tercapainya cita-cita Islam wal Muslim, yaitu kejayaan Islam dan kaum muslimin. Nah, mereka mengirim ke sana, salah satu yang hadir pada waktu itu adalah Kiai Haji Muhammad Summo, pendiri NU. Nah, setelah mereka ke sana dan Ibnu Saud dan Raja Saud itu mengatakan, oh ya sudah, karena sudah selesai misi-misi tercapainya Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak akan kami hapus, dan karena waktu itu yang namanya Mekah dan Madinah itu merupakan sebuah pusat daripada Islam itu sendiri, sehingga kalau seandainya kita harusnya berpaham Wahabi saja, maka mungkin kita tidak akan beragama Islam pada saat ini, bahkan tidak akan berpaham Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, setelah Komite Hijaz yang membawa misi-misi Ahlussunnah wal Jamaah itu bubar kembali ke Indonesia, akhirnya lanjut mas. Akhirnya apa? Nah, ini yang dibawa ikhtisar hasil yang memuaskan dari Najd itu.
setelah Komite Hijaz ke Mekah, para penguasa Hijaz itu, para ulama kita membawa hasil yang memuaskan. Satu, penguasa Hijaz dan Najd akan bersikap adil serta melindungi ajaran 4 mazhab. Jadi setelah adanya ulama kita yang ke sana, akhirnya apa? Penguasa Hijaz membolehkan agar ulama yang bermanhaj 4 mazhab itu tetap dilestarikan gitu. Nah, yang kedua, ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah bisa berlaku dalam Masjidil Haram dan tetap dihormati dan tidak akan dilarang. Nah, bahkan untuk saat ini Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu pernah dulu sebagai imam daripada Masjidil Haram. Salah satu syarat menjadi imam Masjidil Haram adalah harus menguasai madhab 4. Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Nah, yang ketiga, tidak ada larangan dan dijamin keamanannya orang-orang yang berziarah ke makam Rasulullah, para sahabat, dan juga makam-makam para nabi. Yang intinya bersejarah semua. Lanjut, itu tidak akan ada. Nah, setelah tiba di tanah air, akhirnya siapa namanya? Kiai Wahab itu yang hendak membubarkan Komite Hijaz. Nah, karena menganggap tugas ini sudah selesai. Nah, setelah itu cuma dicegah oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Mengapa? Karena di Indonesia itu sudah banyak kelompok-kelompok yang sudah terdoktrin penganut daripada pembaharu Islam itu sendiri, seperti melarang ziarah kubur, tahlilan, selawatan, dan sebagainya itu. Nah, akhirnya beliau salat istikharah. Nah, karena belum muncul jawaban daripada Kiai Haji Hasyim Asy'ari dari hasil istikharahnya, maka siapa namanya? Kiai Khalil Bangkalan. Ada yang tahu Kiai Khalil Bangkalan? Nah, beliau menyuruh Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin itu untuk mengantarkan tongkat kepada siapa? Kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dan setelah beliau menyerahkan tongkat, ditanya oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kamu ada pesan-pesan nggak dari Kiai Khalil Bangkalan? Beliau membaca sebuah ayat, isinya begini, karena saya tidak hafal ya. Isinya begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma tilka biyaminika ya Musa? Qala hiya 'asai atawakkau 'alaiha wa ushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Qala alqiha ya Musa falqaha fa idza hiya hayyatun tas'a. Qala khudhha wa la takhaf sanu'iduha sirataha al-ula. Wadmum yadaka illa janahika takhruj bayda min ghairi su'in ayatan ukhra, dan seterusnya. Nah, isi daripada surat Quran itu adalah bahwa Nabi Musa waktu dikejar oleh Fir'aun dan disuruh untuk memegang tongkat dengan tangan kanan agar dipukulkan kepada para penyihir, sehingga apa? Sehingga menjadi ular yang besar, sehingga Nabi Musa bisa mengalahkan raja-raja mengalahkan para sihir yang dilakukan oleh Fir'aun itu sendiri, sehingga Nabi Musa itu selamat. Nah, dengan isyarah ini berarti Kiai Haji Hasyim Asy'ari menafsirkan bahwa beliau yang ingin mendirikan yang namanya Nahdlatul Ulama itu disetujui oleh gurunya, karena
Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu di waktu umur 15 tahun ke bawah itu berguru kepada Syekhona Khalil dari Bangkalan Madura itu. Nah, lalu setelah itu selesai, cuma pada waktu itu NU itu belum didirikan karena itu belum Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Lalu Kiai Khalil Bangkalan itu langsung menunjuk kepada Kiai Hasan Samsul Arifin untuk datang kembali dengan apa? Dengan menaruh tasbih yang ada di Kiai Hasan Samsul Arifin itu. Lalu ditaruh di sini nih. Di mana? Di dadanya, apa? Dikalungkan. Nah, setelah dikalungkan dari Bangkalan sampai ke Jombang itu tidak pernah beliau buka karena takut kepada Syekhona Khalil. Karena seorang santri itu seharusnya itu harus menyampaikan amanah tanpa harus mengotak-atik amanah yang diberikan. Beda dengan santri sekarang. Kalau santri sekarang mungkin kalau seandainya disuruh untuk cung atau neng, apa ya kalau bilang ke santri itu kalau yang perempuan apa namanya? Apa? Endo. Do, coba sampean apa? Kasihkan jajan ini ke Ustazah Khalifah seandainya. Gak ada Ustazah Khalifah kan di sini kan? Gak ada ya. Semoga aja gak ada. Nah, coba tolong kasihkan kue ini kepada si Ustazah Khalifah. Mungkin kita sebagai santrinya, mungkin kita akan memakan atau bisa melihat ini kuenya ini isi apa gitu. Mungkin seperti itu. Tapi Kiai Hasan Samsul Arifin itu tidak berani untuk membuka bahkan menyentuh daripada tasbih yang dikalungkan kepada beliau. Jadi perjalanan dari Bangkalan Madura ke mana? Ke Jombang itu kan meluangkan waktu yang banyak sehingga beliau Kiai Hasan itu dikatakan sebagai orang gila. Karena apa? Karena tasbihnya itu dibiarkan di sini dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu apa ya? Hikmah yang harus kita telusuri bahwa sebagai seorang santri, sebagai seorang siswa yang mondok di dalam sebuah pesantren, kita harus hormat kepada guru apapun yang dilakukannya. Nah, salah satunya dengan tidak mengganggu amanah yang diberikan. Jadi kalian yang ada di sini, kalian kan dilantik sebagai OSIS ya. OSIS ya. Seharusnya kalian itu tidak tidak boleh melanggar apa-apa yang sudah ditetapkan oleh pengurusnya. Karena apa? Kalau seandainya sampean itu ingkar terhadap amanah yang diberikan, mungkin akan menjadi ada sebuah rasa keberkahannya itu kurang lah gitu. Nah, itu lalu para ulama itu setelah Kiai Khalil Bangkalan itu diberikan tasbih yang menandakan bahwa beliau mempunyai dan diizinkan untuk mendirikan Nahdlatul Ulama, akhirnya beliau mendirikan berkumpul di rumah Kiai Haji Ridwan Abdullah di Jalan Bubutan 6. Setelah selesai, baru pada tanggal 31 Januari 1926 akhirnya terbentuklah yang namanya Jam'iyah Keagamaan Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama itu bukan ikatan. Ya, siapa tadi yang bilang ikatan? Nah, Nahdoh itu berasal dari kata nahado. Itu artinya perjuangan. Jadi kita ada di NU itu adalah kita berjuang. Al-ulama itu adalah kumpulan daripada orang-orang alim. Karena berasal dari kata alimun itu. Jadi Nahdlatul Ulama itu adalah sebuah organisasi, memang benar yang dikatakan sebuah organisasi yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuma kalau dari segi katanya adalah perjuangan para ulama. Makanya kita di NU itu harus berjuang. Lanjut. Nah, tujuan Nahdlatul Ulama itu hanya satu, yaitu berlakunya ajaran Islam yang menganut paham Ahlus Sunnah wal
jamaah untuk terwujudnya tatanan masyarakat yang berkeadilan demi kemaslahatan. Nah, ini tujuannya. Lanjut. Nah, di khitbah NU itu ada asas-asasnya, asas berdirinya NU. Yang pertama, NU sebagai jamiah diniyah berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengapa saya mengatakan demikian? Jamiah diniyah atau organisasi yang lain itu ada yang tidak berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Paham Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah paham yang mengikuti bidang fikih. Salah ini. Misalnya Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi itu adalah bidang Abu Hasan Al-Asy'ari itu adalah bidang akidah atau kepercayaan. Ini mungkin salah ini. Kalau bidang fikih itu kita menganut 4 mazhab. Yang pertama itu adalah Imam Hanafi, Syafi'i, Hambali dan Maliki. Itu. Ini salah ya. Jangan diikuti ini, sesat ini. Sesat ini. Bidang fikih itu kita harus mengikuti 4 mazhab. Baru dalam bidang akidah itu kita mengikuti pendapat Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Itu NU ya. Terus dalam bidang tasawuf itu kita mengikuti Imam Junaid Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali. Mengapa? Karena yang mengikuti rel daripada aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah Imam Ghazali dan Imam Junaid Al-Baghdadi. Yang lain itu tidak. Contoh, ada yang pernah mendengar aliran Alif Lam Mim? Ada yang pernah mendengar aliran kebatinan yang namanya Madhab Iling? Kalau Madhab Iling itu enak itu. Madhab Iling itu kita berkeyakinan, seandainya ya, sekarang sudah masuk waktu duhur. Kita masuk duhur, lalu kita hanya mendengar waktu duhur, lalu kita di dalam hati itu, aku sholat. Itu sudah selesai katanya. Serius ini, ada aliran yang seperti itu. Namanya Madhab Iling. Kalau saya bilangnya itu Madhab Iling. Jadi dia apa ya? Cuma berniat, ya udah selesai, gak usah sholat. Sedangkan yang dipaham oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah itu berdasarkan pada hadis Nabi. Beliau bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Rasulullah itu bersabda, "Salatlah kalian sebagaimana aku salat." Para sahabat tuh kan bersama beliau. Ketika beliau sujud ya sujud, ketika beliau i'tidal ya i'tidal, ketika beliau ruku ya ruku. Nah, sedangkan madhab Iling itu hanya batinnya saja yang bilang, "Ya Allah, aku sudah sholat." Ya udah, selesai gitu. Karena itu setelah saya telusuri, ternyata mereka salah tafsir terhadap salah satu firman Allah. Yang mana kalau tidak salah isinya gini. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada juga ayat fas-sholata lidzikri. Maka salatlah dengan ingat kepadaku gitu. Dan lain sebagainya. Yang mengatakan yang intinya itu tidak berdasarkan pada paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terus yang ketiga, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita tetap mengikuti negara yang resmi, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berasas pada Pancasila. Dah, lanjut Mas. Terus yang keempat, meningkatkan hubungan antar ulama dari berbagai mazhab Sunni. Sunni itu sama dengan juga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuma nama lainnya. Nah, sudah selesai semua. Nah, ini meneliti kitab-kitab pesantren yang menentukan kesesuaian dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena sekarang banyak pondok-pondok pesantren itu yang hanya mengandalkan tahfidz, terus hafal Quran dan lain sebagainya. Yang nanti ujungnya itu berpaham pada ajaran-ajaran yang menyimpang. Saya dulu pernah waktu ada di Kalimantan,
saya tuh pernah jalan-jalan di Kalimantan ya selama 2 bulan. Tuh saya pernah ditanya oleh salah satu warga, bilangnya gini, Mas, sampean di Jawa, karena orang-orang Kalimantan itu menganggap bahwa kita yang ada di Jawa itu beraliran madhab cingkrang. Yang segini tuh, madhab cingkrang. Nah, pas waktu saya di sana, Mas sampean di Jawa itu tahlilan apa orang? Sampean tahlilan apa enggak di Jawa? Tahlilan, Pak. Oh iya. Sampean di Jawa itu apakah ziarah kubur? Iyalah Pak, saya kan NU gitu. Dan berbagai banyak pertanyaan kepada saya waktu itu. Nah, setelah selesai, oh ya sudah Mas, berarti sampean ada golongan kami. Loh, maksudnya Pak? Iya Mas, karena di sini itu ada banyak golongan yang menentang keras terhadap tahlilan itu. Ziarah kubur gak boleh, terus apa namanya? Ziarah kubur, tahlilan, selawatan itu gak boleh, sehingga kami itu tidak mempunyai kegiatan di sini. Nah, pada waktu itu setelah saya lolos seleksi, bukan lolos seleksi ya, dipercaya bahwa saya itu berpaham Ahlussunnah wal Jamaah, akhirnya pada waktu itu juga si bapak ini yang mengatakan itu kepada saya, pas bilang, ya udah Mas, karena sampean berpaham sama dengan kami, silakan besok hari Jumat sampean khutbah di sini. Jadi saya itu di sana untuk khutbah saja, khutbah Jumat itu harus dites seperti itu. Bukan dites ya, apa namanya? Untuk untuk meyakinkan bahwa saya itu bukan aliran daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Sehingga saya dites, bukan dites ya. Ya dites sih. Akhirnya dipercaya, saya langsung disuruh untuk khutbah. Nah, setelah khutbah selesai, ada ibu-ibu umur berapa ya? 40-an kayaknya. Orang Bugis itu bilang gini ya, Kak, ya, sampean tadi yang khutbah Jumat. Nggih, betul gitu. Gimana kalau sampean selama